Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita pada pertemuan yang ke-21 ya. Ke-21 dalam fikih siang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja pembatal-pembatal puasa. Sudah kita lewati beberapa. Ada 3 kemarin, diantaranya apa? Muntah dengan sengaja, makan, dan juga berhubungan badan. Kemudian kita lanjutkan, masih ada beberapa lagi. Yang keempat adalah al-hijamah, yaitu bekam. Jadi bekam itu membatalkan puasa. Wahya ikhrajud dami minal jildi dunal uruq. Hijamah adalah ikhrajud dam, mengeluarkan darah dari bawah kulit, dunal uruq, di bawah di bawah jaringan pembuluh darah, dunal uruq. Di bawah kulit ada jaringan pembuluh darah. Nah, di situ ditusuk jarum agar keluar darahnya. Famata ihtajama shaim faqad afsada saumahu. Nah, kapanpun seorang yang berpuasa itu melakukan bekam, ihtajama, berbekam, maka afsada saumahu, dia telah merusak puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, aftarul hajim wal mahjum. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berbekam dan orang yang membekam, aftarul hajim, orang yang membekam dan orang yang dibekam itu aftara, batal puasanya. Wa kadza yufsidu shaumul hajim aidan, dan juga wa kadza yufsidu shaumul hajim aidan, dan juga puasa orang yang membekam. Jadi orang yang membekam itu bukan yang dibekam, puasanya juga batal. Nah, illa kecuali idza hajamahu bi alatin munfasilatin. Nah, kecuali orang yang membekam ini menggunakan alat yang munfasilah, yang terpisah, ya, seperti zaman sekarang alatnya kan terpisah. Jadi kalau zaman dahulu mereka, para pembekam itu, orang-orang yang membekam menggunakan tanduk hewan, ya, menggunakan tanduk hewan yang sudah dilubangi. Kemudian mereka, karena dulu nggak ada alat penyedot, ya, mereka menggunakan mulut mereka, jadi disedot sendiri manual pakai mulut. Jadi kadang-kadang ada darah yang masuk ke mulut mereka dan tertelan seperti itu, maka puasanya jadi batal. Adapun sekarang maka ya tidak membatalkan puasa karena alatnya sudah modern. Wa lam yahtaj ila masjid dam fa innahu la yuftir, dan tidak membutuhkan kepada masjid dam itu menyedot darah, dengan mulut langsung, fa innahu la yuftir, maka dia tidak batal puasanya. Itu hijamah. Kemudian yang kelima, khurujud damil haid wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Famata ra'atil mar'ah damal haid awin nifas aftarat. Maka kapan saja seorang perempuan melihat keluar dari dalam dirinya darah haid ataupun nifas, maka aftarat, dia wajib membatalkan puasanya. Wa wajib 'alaiha al-qada, dan wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fil mar'ah alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya, bukankah ketika wanita itu sedang haid mereka tidak salat dan juga tidak puasa? Wadzalika min nuqsani diniha, dan itulah yang menunjukkan bahwasanya wanita kurang agamanya, karena mereka ketika haid ataupun nifas tidak salat dan juga tidak puasa. Itu menunjukkan kurangnya agama mereka. Kemudian yang keenam adalah niatul fitr.
Jadi berniat untuk buka atau berniat untuk membatalkan puasanya, maka orang yang seperti ini puasanya batal di tengah, misalnya jadi di tengah-tengah duhur, di tengah hari, siang hari, cuacanya panas, dia niat terus udah nggak kuat pengen berbuka. Nah, kalau dia sudah niat seperti itu walaupun dia belum makan maka puasanya batal. Faman nawa al-fitra qabla waqtil iftar wa huwa shaim batala shaumuhu wa in lam yatanawal muftiran. Nah, maka barang siapa yang meniatkan berbuka sebelum waktu buka dan dia dalam keadaan puasa, maka puasanya batal walaupun dia belum lam yatanawal muftiran, belum memakan apapun. Kemudian yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah riddah, keluar dari agama Islam. Itu sudah jelas sekali. Jadi ada tujuh. Yang pertama itu kemarin adalah makan dan minum sengaja. Yang kedua jima. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Yang keempat itu berbekam. Jadi bagi yang dibekam maka puasanya batal. Adapun yang kelima adalah keluar darah haid atau nifas. Yang keenam berniat untuk berbuka. Yang ketujuh, yang terakhir adalah riddah, keluar dari agama Islam. Sekarang kita masuk ke mustahabbat asyam, yang disunahkan ketika sedang berpuasa. Yang pertama adalah as-suhur, yaitu menikmati hidangan sahur. Nah, suhur itu pekerjaannya kayak wudhu dan wudhu. Kalau wudhu kan pekerjaannya dia berwudhu, kalau wudhu itu airnya yang digunakan untuk berwudhu. Sama seperti ini, kalau suhur itu perbuatan makan sahur itu namanya suhur. Kalau sahur itu sendiri itu adalah makanannya, hidangannya, itu namanya sahur. Dan dikalihi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi antara sunnahnya adalah makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu, hidangan sahur itu ada dapat barakah. Jadi bedakan di antara suhur dan sahur. Kalau sahur itu perbuatannya makan sahur, suhur. Kalau sahur itu makanan yang dimakan, namanya sahur. Waktu suhur min muntasafil laili ila tulu'il fajri. Dan waktu sahur itu, makan sahur ini adalah dimulai dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Yang kedua, takhir suhur, mengakhirkan makan sahur. Nah, hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila sholati qultu kam kana qadru ma bainahuma wala khamsina ayah. Zaid bin Sabit pernah mengatakan beliau menikmati sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami para sahabat yang sedang menikmati sahur dengan para sahabat kemudian melakukan salat subuh. Kemudian qultu, Zaid berkata kepada para sahabat di situ, kam kana qadru ma bainahuma, kemudian dikatakan berapa jarak antara makan sahur dan salat itu? Qala khamsina ayat, jaraknya adalah 50 ayat, maksudnya 50 ayat yang dibacakan. 50 tapi 50 ayat yang sedang, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kira-kira berapa? Kira-kira ya waktu imsak itu, antara imsak dan subuh. Kira-kira mungkin 10 menit atau 15-an menit. Nah, jadi kenapa orang-orang, sebagian orang kok melantunkan lafaz imsak, ada imsak dan sebagainya. Itu karena berdasarkan hadis ini. Jadi ketika jaraknya antara adzan dan sahur sudah mencapai kadar 50 ayat maka dikumandangkan imsak. Itu
sebagian orangnya. Tapi sebenarnya itu tidak perlu karena tidak ada dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah takjilul fitr, menyegerakan berbuka. Liqaulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Mendahulukan berbuka berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa manusia itu dalam keadaan kebaikan ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. Yang keempat, al-iftar ala rutobat. Sunnah yang keempat adalah berbuka dengan rutob, kurma basah, beberapa kurma basah. Fa'illam yajid, kalau tidak mempunyai kurma basah, maka fatamarat, berbuka dengan kurma, beberapa kurma kering, sebenarnya ganjil ya, jadi 1 atau 3 atau 5. Wa antakuna witron, dan disunahkan untuk witron itu ganjil, jangan genap. Fa'illam yajid, kalau tidak dapat kurma kering, maka fa'ala jur'atin min ma, maka berbuka dengan beberapa teguk air. Nah, cukup dengan air dulu. Fa'illam yajid, kalau tidak ada juga air atau sesuatu yang bisa dimakan, maka cukup dengan apa? Nawal fitra biqalbihi wa yakfihi dzalik. Cukup dengan niat dalam hati bahwasanya dia berbuka puasa, cukup dengan niat, dan yakfihi dzalik, itu cukup bagi dia. Jika memang tidak ada makanan sama sekali yang bisa untuk dibuat berbuka. Kemudian yang kelima adalah ad-du'a indal fitri wa asna'is siyam. Memperbanyak doa ketika berbuka dan juga ketika sedang berpuasa. Hal itu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sambil dia berbuka. Kemudian yang kedua, imam yang adil. Yang ketiga, al-madlum, orang yang terzalimi. Itu semuanya insya Allah doanya terkabulkan jika tidak ada dosa yang menghalangi dari terkabulnya doa tersebut. Yang keenam, al-iktsaru minas shadaqah wa tilawatul Qur'an wa taftirus shaimin wa sairu a'malil bir. Memperbanyak sedekah, membaca Al-Qur'an, dan juga memberikan takjil, memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, wa sairi a'malil bir, dan segala amal perbuatan yang baik. Maka disunahkan untuk diperbanyak di saat puasa. Yang ketiga, al-ijtihad fi salatil lail, bersungguh-sungguh dalam salat malam, salat tarawih, wabil akhas fil ashril awakhir min Ramadan, dan lebih khusus lagi ketika di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mu'azzirahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah masuk ke dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, shadda mu'azzirahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan kemudian beliau juga membangunkan keluarganya untuk ikut salat atau untuk ikut menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedelapan, al-i'timar, yaitu melakukan umrah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah ketika di dalam bulan Ramadan, ta'dilu hajjah, setara dengan haji pahalanya. Tapi kalau hukumnya tidak sama dengan hukum haji, jadi hanya pahalanya sama, tapi keutamanya berbeda. Tetap harus melakukan haji. Kemudian yang ke-9, qaulu inni shaim liman syatamahu, perkataan inni shaim, saya sedang berpuasa, untuk orang yang syatam, sedang mengejek dia, maka boleh dia mengatakan saya sedang berpuasa, agar tidak terpengaruh dengan
mengejekkan orang lain, jadi ikut mengejek seperti itu. Wadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian sedang berpuasa, maka jangan kalian yarfus, berbuat buruk, berbuat jahat atau berkata-kata kotor. Wala yaskhab, dan jangan kalian membuat gaduh. Yaskhab itu membuat gaduh, membuat suara-suara yang berisik. Nah, tidak, jangan. Fa in sabbahu ahdun, kalau seandainya ada seseorang yang menghina kalian, mencela kalian, dan kalian dalam keadaan puasa, au qatalahu, atau mengajak berantem atau mengajak perang, maka falyaqul, katakanlah, inni bu'un shaim, saya sedang berpuasa. Seperti itu. Jadi itu sunnah-sunnah yang ada pada di bulan puasa, ada 9 dan masih banyak lagi, tapi di kitab hanya ada segini. Kita bisa cari lagi. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.